Namaku Adil, saya mahasiswa semester 2 dari program studi perancangan jalan dan jembatan jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengukuran perhitungan pemetaan poligon tertutup dari mata kuliah Ilmu Ukur Tanah 1. Latar belakang ilmu ukur tanah merupakan bagian dari geodesi yang mempelajari cara-cara menggambarkan keadaan fisik sebagian maupun keseluruhan permukaan bumi untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah di atasnya atau di bawahnya dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Tujuan penelitian, maksud dan tujuan dari dilakukannya praktikum ini adalah agar yang pertama, mahasiswa dapat mendeskripsikan dan menganalisis pengertian dari poligon tertutup. Kedua, mahasiswa dapat mengetahui cara kerja dari teodolit. Ketiga, mahasiswa dapat melakukan pengukuran dan pemetaan poligon tertutup menggunakan alat teodolit. Keempat, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan menganalisis hasil data dari pengukuran poligon tertutup. Kelima, mahasiswa mampu mengolah data dari pengukuran dan pemetaan. Keenam, mahasiswa mampu melakukan plotting di aplikasi Civil 3D menggunakan data pengukuran. Lokasi dan waktu praktikum yaitu lokasi berada di Gedung Akuntansi Politeknik Negeri Kupang Kampus Lama. Hari dan tanggal pada hari Kamis 18 April 2024 dan 25 April 2024 dan waktu pelaksananya dari jam 10 hingga jam 5 sore. Kajian teori. Poligon digunakan apabila titik yang akan dicari koordinatnya terletak memanjang sehingga terbentuk segi banyak atau poligon. Pengukuran dan pemetaan poligon merupakan salah satu pengukuran dan pemetaan kerangka dasar horizontal yang bertujuan untuk memperoleh koordinat planimetris titik-titik pengukuran. Pengukuran poligon sendiri mengandung arti salah satu metode penentuan titik di antara beberapa metode penentuan titik yang lain. Untuk daerah yang relatif tidak terlalu luas, pengukuran cara poligon merupakan pilihan yang sering digunakan karena cara tersebut dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan daerah lapangan. Penentuan koordinat titik dengan cara poligon ini membutuhkan antara lain: yang pertama, koordinat awal. Bila diinginkan sistem koordinat
horizontal agar pesawat teodolit bisa berputar dan arahkan ke arah poligon terakhir. Lalu bidik menggunakan lensa okuler ke arah di mana rambu didirikan. Setelah itu, baca bacaan untuk benang atas, benang tengah, dan benang bawah, kemudian dicatat di tabel pengukuran. K10, catat bacaan untuk sudut horizontal biasa dan vertikal biasa yang muncul di layar display pada tabel pengukuran dalam format DMS, derajat, menit, detik, dengan catatan bahwa untuk pengukuran sudut biasa, horizontal, dan vertikal, baterai teodolit berada di sebelah kanan. K11, dirikan rambu di P2 sebagai bacaan depan, kemudian arahkan pesawat teodolit ke arah di mana rambunya didirikan. Lalu bidik, baca bacaan untuk benang atas, benang tengah, dan benang bawah, kemudian dicatat di tabel pengukuran. Baca juga bacaan untuk sudut horizontal biasa dan sudut vertikal biasa dan dimasukkan ke tabel pengukuran. Ke-12, dirikan rambu kembali di titik poligon terakhir, lalu arahkan pesawat teodolit ke arah di mana rambu berada untuk membaca sudut horizontal luar biasa. Untuk bacaan luar biasa, putar pesawat teodolit hingga baterai alat berada di sebelah kiri, kemudian bidik dan catat bacaan sudut horizontal luar biasa. Jika posisi rambunya terlalu jauh dengan pesawat, bisa gunakan rambu jauh sehingga dapat mempermudah bacaan. Jika posisi rambu dengan pesawat dekat, bisa gunakan rambu dekat sehingga dapat mempermudah bacaan. Ke-13, dirikan rambu di P2, lalu lakukan langkah yang sama seperti langkah sebelumnya untuk membaca bacaan luar biasa. Kemudian putar alat kembali ke keadaan biasa atau baterai alat di sebelah kanan. Ke-14, setelah itu arahkan pesawat ke detail-detail yang dapat dijangkau dari P1, lalu lakukan langkah untuk membaca bacaan benang atas, benang tengah, benang bawah, dan bacaan sudut horizontal biasa dan vertikal biasa, kecuali bacaan luar biasa. Ke-15, jangan lupa untuk mengambil koordinat di titik awal P1 menggunakan GPS. Ke-16, setelah itu pindahkan alat ke P2 dan lakukan hal yang sama seperti langkah 3, 4, 5, dan 6. Ketika alat berada di P2, tidak perlu lagi mencari arah utara seperti di titik P1, tetapi kita bidik ke arah P1 sebagai bacaan belakang, lalu tekan 01 untuk membuat bacaan menjadi 0 derajat, 0 menit, dan 0 detik. Ke-17, lakukan seperti pada langkah 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. 18, untuk titik berikutnya sampai titik poligon terakhir, lakukan langkah-langkah yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Ke-19, kemudian lakukan pengukuran jarak antara titik poligon 1 ke poligon lainnya dan titik poligon ke detail-detail yang diambil menggunakan peta ukur atau meterol. Setelah selesai, periksa dan bersihkan alat, lalu kembalikan ke lab. Kendala atau masalah yang dihadapi setelah melakukan pengukuran dan analisis data di lapangan. Kendala atau masalah yang ditemukan kelompok terletak pada cuaca yang panas yang menyebabkan kesulitan dalam pembacaan dan terlalu banyak objek yang menghalangi poligon dan detail yang akan dibidik. Kesimpulan dan saran: dengan pelaksanaan praktikum ini dilakukan pengukuran poligon tertutup dengan menggunakan alat teodolit serta beberapa alat bantu lainnya. Dalam praktikum ini juga mahasiswa dapat memahami cara kerja alat teodolit, membaca sudut horizontal dan vertikal, membaca rambu, menghitung data hasil pengukuran di lapangan, dan melakukan penggambaran atau plotting dari data yang ada menggunakan aplikasi Civil 3D. Sebelum dan sesudah praktek, periksalah peralatan praktek yang dipakai. Mahasiswa diharapkan menguasai materi terlebih dahulu sebelum melakukan praktikum sehingga dapat melaksanakan praktek dengan baik dan benar. Bersihkan dan mengecek semua peralatan praktek sebelum dikembalikan. Perhatikan dan pahamilah semua arahan dan petunjuk dari pembimbing. Sekian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Setelah kita melakukan pengukuran data di lapangan, data yang telah kita ukur itu kita pindahkan ke dalam Microsoft Excel. Data berupa DMS atau derajat menit detik itu kita ubah ke dalam DD atau desimal degree untuk mempermudah hitungan. Kita masukkan rumus saja, sama dengan D plus M per 60 plus S per 3600. Kenapa demikian? Karena 1 derajat merupakan tetap sama dengan 1 derajat. 1 derajat sama dengan 60 menit. 1 derajat sama dengan 3600 detik.
Setelah mendapatkan hasil DD, copy hingga ke bawah. Hasil normal kita hapus saja. Setelah itu mendapatkan hasil DD, kita mencari sudut beta. Karena hasil DD ini merupakan sudut dalam, maka rumusnya adalah sudut depan kurang sudut belakang sama dengan hasilnya. Setelah itu kita copy. Kenapa beta cuma dicari poligon? Karena semua sudut di titik P1 merupakan azimut. Setelah itu kita copy, kita pindahkan ke sini. Setelah itu untuk detailnya sama dengan detail dikurangi sudut belakang, kunci supaya tinggal langsung kita tarik saja. Oke, ini kita tarik. Oke, pindah ke titik P3 P4 sama dengan sudut depan kurang sudut belakang sama. Lanjut ke detailnya sama dengan detail dikurangi dengan sudut belakang, lalu kita kunci enter, lalu kita tarik. Setelah itu sama juga dengan P4, sama dengan sudut depan kurang sudut belakang, enter. Untuk detailnya sudut detail ini dikurangi dengan sudut belakang, lalu kita kunci enter. Ini di sudut horizontal biasa. Langkah yang sama juga kita buat di sudut horizontal luar biasa. Masukkan rumus sama dengan D tambah M K60 tambah S per 3600 sama tarik sini di salah satu copy salah satu, kita ke sini, kita tarik lagi, copy salah satu lagi. Beta sama dengan yang pertama, sudut depan kurang sudut belakang. Oke, kita copy kita paste. Oke, sudah paste sama satu paste. Sama dengan average klik beta sudut biasa titik koma beta luar biasa, copy sini, taruh di sini, lalu kita jumlahkan sama dengan zoom
hasilnya mendapatkan 360,3. Lalu kita mencari beta syarat, minusnya sama dengan kurung jumlah poligonnya adalah 4, maka 4 kurang 2 tutup kurung kali 180. Oke, sama 360. Di situ sigma beta rata-ratanya lebih besar dari syarat, maka koreksi sama dengan dalam kurung sigma beta rata-rata kurang kurang syarat tutup kurung lagi jumlah poligonnya yaitu 4. Kita copy koreksinya. Oke, lalu kita ke koreksi paste spesial, lalu ke value, lalu oke. Setelah itu C membuka tindakan ke sini, sigma beta rata-rata lebih besar dari beta syarat, maka kita harus kurangi untuk memenuhi syarat tersebut. Lalu kita skip sama rata B kurang koreksi. Kita copy ke sini. Jumlahkan, jumlahnya harus sama dengan beta syarat. Kita zoom, hasilnya harus sama dengan beta syarat karena hasilnya sama. Kalau sama ini berarti betul. Lanjut ke azimut. Semua sudut di P1 adalah azimut, maka nilai azimut sama dengan DD sama dengan DD di P1 P2 tarik sampai ke batas di P1. Setelah itu azimut P2 punya kita di sini sama dengan azimut P1 terkoreksi 180. Semuanya 8. Untuk menghitung letak masukkan rumus azimut di P1 kunci ditambah dengan detail di beta P2 kurangi 180. Jika hasilnya di antara 0 sampai 360 maka hasilnya betul. Lalu kita tarik ke bawah. Setelah itu kita pindah ke P3. Azimut P3 sama dengan azimut P2 tambah kita terkoreksi di P3 dikurangi 180. Hasilnya minus, maka kita tambah dengan 360. Untuk azimut betanya sama dengan azimut P2 dikunci tambah dengan detail di P3 dikurangi 180. Enter, lalu tarik. Hal yang sama juga kita lakukan di P3.
detailnya sama dengan azimut ketiga kita kunci tambah dengan detail kurang 150 meter. Hasilnya di antara 0 sampai 350 tarik saja. Untuk kontrolnya sama dengan azimut P4 tambah terkoreksi P1 kurang dengan 180. Itu hasilnya harus sama dengan azimut di P1. Oke, kalau hasilnya sama berarti betul. Setelah itu kita menghitung sudut vertikal biasa. Hal yang sama juga sama seperti di sudut horizontal biasa. Masukkan rumus DD D plus M/60 tambah S per 3600 enter, lalu kita tarik hingga ke bawah. Hasilnya 0, kita hapus. Jadi setelah mendapatkan hasil DD, kita mencari healing dengan rumus dengan 90 dikurang DD enter, lalu kita tarik hingga ke P1. Setelah itu kita copy salah satu, pindahkan ke sini, kita paste, lalu tarik sama halnya di bawah, kita copy, kita paste di sini. Setelah itu kita menghitung jarak dengan rumus sama dengan 100 kali dalam kurung dengan atas kurang bawah tutup kurung kali cos 100 kali radian tutup kurung double shift angka 2 enter, lalu kita langsung tarik ke bawah. Hasil yang itu kita hapus. Setelah itu kita menghitung signal jarak. Signal jarak antar poligon dengan rumus sama dengan zoom titik koma lalu di sini, lalu titik koma, lalu di sini koma, lalu di sini, lalu enter. Hasilnya setelah kita dapatkan, lalu kita lanjut menghitung delta X. Rumus sama dengan jarak kali sin, karena delta X maka kita menggunakan sin, kalau delta Y menggunakan cos. Sin radian azimut
salah satu. Oh sorry, setelah itu copy salah satu lagi, paste lagi, copy lagi, paste lagi, paste. Jumlahkan delta x antar poligon, zoom, X sama dengan sigma delta X. Setelah itu kita hitung koreksinya. Rumusnya adalah jarak bagi sigma jarak kunci sigma jaraknya kali sigma delta X kunci. Sorry sigma delta X, sorry ini kunci, kunci, enter, copy tiap poligon saja. Lalu kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan sigma delta X. Lalu kita copy dari atas sampai hasilnya minus 180,36 sama dengan sigma di delta X. Untuk menghitung terkoreksi, rumusnya adalah sama dengan delta X kurang koreksi. Enter, lalu copy, gunakan ke jumlahkan hasil dari terkoreksi, hasilnya harus sama dengan 0. Kalau tidak 0 berarti salah. Tarik hingga ke bawah. Kasih nambah. Setelah itu hal yang sama kita lakukan di delta Y dengan rumus dengan jarak kali cos, karena delta Y cos radians dari azimut keluarkan ditarik hingga ke theta sama, kita copy paste di sini. Kita paste lagi, tarik lagi, copy sama satu, paste, tarik sampai ke bawah. Lalu kita menjumlahkan antar poligon sama dengan zoom
sama dengan sigma delta Y. Sigma delta Y. Lalu kita menghitung koreksi sama dengan jarak bagi sigma jarak kunci di bawah sigma D, kita kunci kali dengan sigma delta Y. Kita kunci copy setiap poligon. Setelah itu kita kontrol jumlah zoom, tarik dari atas sampai ke bawah, enter. Hasilnya 310. Hasilnya sama dengan sigma delta Y. Setelah itu kita menghitung terkoreksi rumus delta Y kurang koreksi, enter, copy, lalu kita paste sampai bawah. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan 0. Zoom terkoreksi dari barat sampai bawah, enter. Hasilnya 0, maka betul. Setelah itu kita menghitung delta H, masukkan rumus sama dengan jarak dikali tan 2 radians Helling level kurung ditambah dengan tinggi pesawat dikurangi, sebelum itu kita kunci dulu, dikurangi dengan benang tengah yang ini. Oke, lalu enter. Setelah itu kita tarik hingga batas P1. Setelah itu kita copy, kita pindah ke bagian bawah sini. Yang kita ubah adalah ini, tinggi pesawatnya. Kita backspace, kita ke tinggi alatnya di P2, lalu kita kunci, lalu enter, lalu kita tarik hingga di batas P2. Setelah itu kita copy lagi, kita pindah ke P3, kita paste, lalu kita ubah lagi di tinggi pesawat, kita backspace, kita di P3, lalu kita kunci, enter, lalu kita tarik lagi ke bawah. Setelah itu kita copy lagi, kita pindah ke P4, kita paste, lalu yang kita ubah adalah tinggi pesawat di P4 bawah, space, lalu kita pilih tinggi pesawat di P4, lalu kunci, kita enter, lalu tarik hingga ke bawah. Setelah itu jumlahkan antar poligon, zoom, klik 2 kali, poligon ini titik koma, ini titik koma, lalu dengan ini titik koma, lalu ini, lalu enter. Setelah itu koreksinya
koreksinya sama dengan sigma delta H. Masukkan rumus koreksi, yaitu dengan jarak bagi sigma jarak. Sigma jarak lalu kita kunci dikali sigma delta H. Lalu kita kunci, lalu enter. Kita copy ke poligon yang di P2. Lalu kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan sigma delta H. Hasilnya 64,58. Ini karena belum dibulatkan maka hasilnya seperti ini. Setelah itu kita menghitung terkoreksi dengan rumus delta H dikurangi koreksi, enter. Lalu kita copy ke tiap-tiap poligon, pasti ke tiap-tiap poligon. Lalu kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan 0. Lalu enter, hasilnya sama dengan 0, maka hasilnya sudah betul. Setelah itu kita menghitung koordinat X, Y, dan Z. Rumusnya sama dengan koordinat awal tambah terkoreksi X, enter. Lalu untuk detailnya kita masukkan rumus sama dengan koordinat awal kita kunci dulu ditambah dengan delta X, enter. Lalu kita tarik sampai batas P1. Ya, setelah itu hal yang sama juga kita lakukan di P2. Sama dengan koordinat di P ini ditambah terkoreksi ini, enter. Lalu sama dengan lagi koordinat di P berapa ini? P2 atau P1? Koordinat P2, koordinat P2 ditambah, atau kita kunci dulu, kunci F4, lalu ditambah dengan delta X, lalu enter, copy hingga batas P3. Setelah itu koordinat P4 sama dengan koordinat P3 ditambah delta X terkoreksi, enter. Sama dengan lagi koordinat P3 kita kunci ditambah dengan delta X, detailnya delta X, klik enter. Lalu tarik ke bawah. Setelah itu koordinat P1 dengan koordinat P4 tambah terkoreksi enter, sama dengan koordinat P4 kunci dulu tambah delta X, maka
enter, tarik sampai batas akhir. Lalu hasil koordinat P1 hitungan, hasilnya harus sama dengan koordinat X. Koordinat X hasilnya 57313100 dengan koordinat P1 hitungannya sama persis, maka hasil hitungannya betul. Setelah itu kita lanjut ke koordinat Y. Koordinat Y rumusnya sama dengan masukkan koordinat Y, kita tambah dengan terkoreksi di delta Y dengan enter, sama dengan koordinat Y kita kunci ditambah dengan delta Y, enter, lalu kita tarik hingga batas terakhir. Oke, setelah itu di P3 kita sama dengan pakai koordinat Y di P2 ditambah terkoreksi di delta Y. Setelah itu koordinat P2 kita kunci ditambah dengan delta Y, enter, lalu tarik ke bawah. Hal yang sama juga kita lakukan di P4, sama dengan koordinat Y kita tambah, kita jumlahkan dengan terkoreksi di delta Y, enter, sama dengan lagi koordinat di P3 kita kunci, kita jumlahkan dengan delta Y. Delta Y ini, enter, lalu tarik ke bawah. Oke, setelah itu sama dengan lagi koordinat P4 kita tambah dengan terkoreksi delta Y ini, enter, sama dengan koordinat P4 kita kunci tambah dengan delta Y. Oke, betul, enter, lalu kita tarik ke bawah. Setelah itu hasil dari hitungan P1 ini harus sama dengan koordinat di Y. Hasilnya koordinat awal Y 8877579000. Hasil dari hitungan P1 koordinat P1 8877579000. Betul. Setelah itu langkah berikutnya di koordinat Z sama dengan koordinat P1 kita tambah dengan terkoreksi di delta H, enter, sama juga koordinat Z tambah, sebelum itu kita lupa, hati-hati, kita harus mengunci untuk detailnya, delta ditambah dengan delta H, enter, lalu kita tarik hingga ke batas terakhir. Setelah itu sama dengan koordinat di P2 ditambah terkoreksi, enter, sama dengan koordinat P2 kita kunci tambah dengan delta H, enter, lalu tarik ke bawah. Setelah itu hal yang sama juga kita lakukan sama dengan koordinat P3 kita tambah dengan terkoreksi, enter, sama dengan lagi koordinat P3 kita kunci tambah dengan delta H, enter, lalu tarik hingga ke bawah sampai bawah. Setelah itu di koordinat P1 sama dengan ambil koordinat di P4 tambah dengan terkoreksi, enter, sama dengan koordinat P4 kita kunci, kita tambah dengan delta
delta H, lalu enter, sudah. Lalu kita tarik ke bawah. Hasil dari perhitungan koordinat P1 di koordinat Z harus sama dengan koordinat awal, yaitu 78.000. Di bawah juga 78.000. Oke. Maka demikian hasil hitungan yang telah saya lakukan. Setelah itu sini kita select data ENZ nya, lalu kita buatkan ya. Kita ke point group properties, kita ke none, kita ke description only, basic dan juga tidak, nanti edit current selection. Kita ubah teksnya ke 0 titik. Apa nih? Kita harusnya ubah dari sini dulu ke selection. Ini ubahnya 0.5. Enter. Lalu ini juga ini ke
Oke. Setelah itu kita ke surface, kita klik surface, kita klik ini titik 3, lalu ini klik contour 1 meter and 5 meter, lalu kita edit, kita ke contour interval, kita ubah minornya menjadi 0.2 meter, lalu ke contour smoothing kita ubah dari false menjadi true. Oke. Setelah itu kita ke modify, kita ke surface, kita ke add data, kita ke point groups, klik di all points, lalu oke. Setelah itu kita hubungkan antara poligon 1 dengan poligon lainnya dengan klik PL. Kita hubungkan ke P2, lalu hubungkan ke P3, lalu ke P4, lalu C untuk memudahkan kita agar lebih cepat. Langkah selanjutnya kita menghubungkan detail PL, detail di gedung elektro, ke D2, lalu ke D3, ke D4 sebenarnya ini, lalu ke D2, lalu ke D2 lagi, lalu ke D1, lalu kembali ke D3, lalu kita close saja. Terbentuklah gedung elektro. Setelah itu kita klik layout, kita klik kanan, kita pergi ke front template, kita klik map box template, open, lalu kita cari Oke. Kita pergi ke ANSI-A, kita klik viewport, klik ini, oke. Sini sampai ujung sini, lalu enter. Setelah itu oke. Code-nya diatur sesuai dengan instansi atau nama-nama yang perlu klik di sini, nanti dengan instansi yang lalu oke. Ini juga klik 2 kali, lalu
satu. Aduh, satu banding satu. Oke. Nomor kelompok. Oke. Masuk tanggal 24 Juni. Oke, setelah itu selesai. Untuk lengkap fotonya seperti ini. Sekian dari saya.